Pak Jokowi memutuskan di Solo tidak tercapai hasil mediasi, lanjut ke persidangan. Anda juga diadukan di Mapolda Metro Jaya dan di Polres Metro Jakarta Selatan, Mas Suryo. Apakah ini memberatkan posisi Anda? Enggak lah, ini justru bentuk konkret dari merendah-rendahkan pengadilan, menghina pengadilan. Iya, sebenarnya Siapa gitu ya. yang bilang, oh, Kenapa dia selalu mangkir guys ya? kalau Seharusnya begini pengadilan. Nyatanya, yang menghina itu ya Pak Jokowi sendiri ya. Mediasi, yang harusnya dia datang. Dia nggak datang, malah komplain. Ini di rumah ini. Padahal ada orang, kecuali orangnya di luar negeri loh ya. Para pelapor yang pakai alasan nggak jadi lapor karena ditunda karena lagi di luar negeri. Kalau saya kata, oke, ini Jokowinya ada di Solo, ada di rumah, malah menemui penyanyi dibanding datang ke persidangan. Kalau ke persidangan bawa ijazahnya, insya Allah ya Pak Dr. Taufik dan para penggugat di Solo itu klik, itu udah selesai. Lama enggak, apa? Semua orang Indonesia pasti mencatat kata-katanya. Saya akan bawa kalau dibawa pengadilan. Tadi Solo itu yang minta siapa? Pengadilan kan? Jadi nggak datang, udahlah jelas. Jadi dari sini udah kelihatan inkonsistensinya. Di pengacara guys ya. Alasan nggak datang ke sidang hari ini sebenarnya? Alasannya nggak datang kenapa nih? Semuanya sudah kita berikan. Katanya mau datang ya, mau nyari ijazah. Baik untuk ternyata mediasi maupun untuk lewat pengacaranya aja. gugatan Pak. Katanya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti apakah nanti juga akan datang? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Kan akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli ya kita tahu. Semuanya dari SD sampai SMA, universitas semuanya kita tahu. Kalau ternyata Jokowi punya ijazah asli dan kemudian juga skripsi asli, apakah 3 atau 4 orang dilaporkan ke Polda Metro Jaya itu bisa disalahkan? Saya sebagai seorang ilmuwan tentunya bisa berani mengatakan tidak bisa disalahkan. Tidak bisa ya? Yang analisis dia, kesimpulan mereka, dan juga pandangan-pandangan mereka itu didasari oleh informasi yang ada yang mereka terima. Apa yang ingin saya katakan di sini berarti Jokowi menyimpan informasi lain. Berarti Jokowi itu juga misalnya tidak ingin persoalan ijazah asli atau skripsi asli atau palsu ini berhenti secepat mungkin. Sejumlah advokat mendatangi kantor KPK untuk melaporkan Presiden Joko Widodo beserta anaknya Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep serta Ketua MK Anwar Usman. Mereka dilaporkan atas dugaan kolusi dan nepotisme terkait proses perkara uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Advokat yang tergabung dalam tim pembela demokrasi Indonesia mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta. Koordinator TPDI Erik Espaat mengungkapkan bahwa kedatangan timnya untuk melaporkan Presiden Joko Widodo siapa menabur dan pasti menuai ya. anaknya Gibran serta Kaisang. Selain itu Erik mengatakan juga akan melaporkan Ketua MK Anwar Usman. Ketua MK-nya dulu dikasuskan ya guys ya. Yang memberikan jalan untuk Gibran mengikuti kontestasi Pilpres 2024 hingga akhirnya resmi dideklarasikan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Terima kasih. Kasus ijazah asli atau palsu mantan Presiden Joko Widodo tampaknya tidak akan pernah berhenti karena seorang mantan Presiden Joko Widodo yang tertuduh menggunakan ijazah palsu dalam melamar jabatannya itu tidak segera menunjukkan ijazah aslinya, dan justru dia membawa penuduh itu ke ranah hukum. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sumber yang diteliti oleh Suryo dan Rismond Sianipar atau bahkan Dr. TV itu adalah sumber yang beredar dari penulisnya sendiri, dan sudah jelas tentu saja itu bukan sebuah fitnah ya. Kalau fitnah itu kan mereka mengarang-arang sendiri, dan mereka pun mengungkapkan fakta dan datanya itu
dari sebuah penelitian, baik dari form, bahkan yang paling detail adalah dari bentuk anatomi tubuhnya, baik dari bentuk hidung, bentuk bibir, dan hingga yang tidak bisa dilakukan adalah bentuk giginya yang tidak mungkin berubah dari muda hingga tua. Justru giginya itu tambah parah ya, berantakan ya. Dan akan amat salah ya jika mantan Presiden Joko Widodo itu membawa penurunannya itu karena hukum ya. Jadi menurut seorang ilmuwan pun kayaknya mantan Presiden Joko Widodo itu hanya sekedar ingin memojokkan penuduhnya, dan dia ingin hanya sekedar memuaskan nafsunya untuk melampiaskan dendamnya, dan dia tidak mengetahui kronologi terus tentang dasar-dasar hukumnya, dan ini akan semakin tetap berlarut, di mana seperti yang kita ketahui, circle dari mantan Presiden Joko Widodo itu masih kuat, terus kemudian dia masih powerful dengan rekan-rekannya di kabinet, bahkan di Polri sendiri, dan tidak mungkin Polri akan meneliti sendiri dan kemudian mengemukakan bahwa ya ini asli atau enggaknya ya, tanpa bantuan digital forensik yang netral dan independen. Dan mungkin keadilan ya akan sulit didapatkan seperti apa yang kita tahu ya di negeri Konoha ya. Oke ya, kita langsung saksikan videonya selanjutnya. Sebagai media sosial hari ini postingan foto maupun Jokowi laporan cuplikan kehilangan capture ya. dari video yang Ini salah outlet menunjukkan ya? bahwa Mungkin ya. Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya tempo hari ada tayangan ketika berada di dalam ketika melaporkan. Yang menarik adalah ketika tulisan yang di atasnya adalah pelayanan kehilangan. Ini tentu tidak bisa dengan serta-merta kita judgement bahwa Pak Jokowi sedang melaporkan kehilangan ijazahnya ya. Karena kalau begitu maka tentu perspektif publik langsung memberikan penilaian bahwa oh sedang membuat yang baru nih Sedang membuat yang untuk baru. sebagai sebuah alibi dan sebagainya. Tapi coba kita lihat ya. Nah, ini tragedi Jokowi, beban Gibran, pelayanan kehilangan. Kehilangan apa nih? Kehilangan apa? Ya, tentu Kehilangan ijazah ya. Jelas sangat berpengaruh ya. Angle itu akhirnya mengarahkan publik pada sebuah opini. Tapi selalu dan selalu saja ini mungkin bisa disebut sebagai apa ya? Sebagian orang bilang ini tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam. Mestaku. Semesta mendukung. Ada yang begitu. Ya, Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya berada di pelayanan kehilangan. Mungkin saja itu maksudnya harusnya bergeser agak ke sebelah kiri, pengaduan masyarakat gitu. Tapi kok duduknya malah pas di bagian atasnya pelayanan kehilangan. Ya, mau tidak mau akhirnya opini terus berkembang bahwa ya jurus-jurus sedang dilancarkan untuk membersihkan nama. Aduh, Jokowi. Kenapa nggak nyerah aja kok ya? Sudah putus surat Itu kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan. Ya. Bakal saya Ini nggak ada kuliti. tahu-takunya guys ya. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri. Saya kuliti. Ya. Kita model logika ini. Ya, bukan main-main ini. Anda boleh model apa? Model jaringan Anda di kepolisian, di Setio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Prabowo Subianto ini mati demi rakyat. Saya siap mati demi rakyat. Apalagi mengganti Setio pedang berani. Dok jaksa agung, dok menteri-menteri ini. Iya bak. Tinggal ganti gitu selesai. Ganti pemerintahan, ganti semua menteri. Jaksa agung, Kapolri, supaya ada new chapter. Ada harapan baru bagi rakyat. Ini masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri, Kapolri, jaksa agung yang diangkat oleh Jokowi. Dan siapa yang Jokowi ini? Berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi nggak menang ya Prabowo Subianto ini. Aku tahu sama Jokowi. Ini presiden yang paling tertawakan dunia ini. Masa legasinya orang-orang Jokowi masih ada di situ. Jadi orang-orang yang masih berpikiran bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu asli, ya, coba lah kalian ya. Nggak ada orang yang pegang ijazah asli itu malu-malu begini, takut. Ya, nggak ada yang nama malu-malu gitu. Kebohongan itu hanya bisa hidup di dalam kegelapan. Kebenaran siap diuji dalam terang. Dalam terang ya. Kalau
ijazah Joko Widodo itu benar asli, maka bisa diuji oleh publik seterang-terangnya. Dia pegang itu ijazahnya. Ya, bahkan kemarin di Surakarta mediasi kan itu ada diangkat hakimnya ya, hakim mediasi, mediator, profesor hukum pidana UNS. Kenapa nggak datang? Nggak datang lagi. Katanya dulu kalau di depan hakim diminta untuk ditunjukkan, saya akan tunjukkan. Kemarin itu tunjukkanlah ke hakim mediator itu, hakim mediasi. Kok malah Anda ke Jakarta? Apa untuk memarkirkan ijazah Anda di kepolisian biar jadi barang bukti gitu, biar nggak bisa dibawa ke pengadilan UNS? Gitu maksud Anda kan? Strateginya menghindar terus. Katanya ini mau ditunjukkan di depan hakim. Uji karbon aja itu, uji usia kertas, uji tinta sudah habis itu. Dan UGM akan terseret. Makanya saya bilang, Ova Emilia, ya, sayang sekali kerja keras seluruh profesor dulu yang saya kenal, keringatnya itu mengantarkan UGM menjadi baik namanya. Anda hancur-hancurkan ya, Anda hancurkan sehancur-hancurnya, sampai rela memanipulasi dokumen. Satu dosen tanda tangannya betul pemalsuan dokumen, nanti tunggu laporan kepada UGM. Ya. Raja play victim. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Rendah. Sudah menghina saya sehina-hinanya. Saya merasa terhina. Loh, Anda justru ditanya supaya tidak terhina, jawab ketika Anda masih memegang kekuasaan. Kalau dia sebutin dari dulu, ya udah kan selesai kan. Memang gayanya Pak Jokowi, gayanya senang playing victim, seolah-olah dijolimi kan, seolah-olah dia dijolimi, playing victim, seolah-olah dijolimi. Soal playing victim ya, kalau playing victim itu pelaku, dia pura-pura jadi korban, kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya, ini bukan sebuah kebetulan semata-mata, ini by design. Tapi persoalannya untuk siapa desain ini? Untuk anaknya yang selalu dibawa kemana-mana. Pemakzulan Mas Gibran itu tanggapannya seperti apa? Semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Jadi yang dinilai menyalahi konstitusi, Pak? Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh para pihak. Ya itu semuanya kan sudah berproses. Ya, sesuai konstitusi aja. Dilihat di konstitusi kita sudah jelas dan gamblang. Yang Jokowi langgar itu. Kenapa ya? Karena ambisi kekuasaan. Karena keinginan untuk mengendalikan institusi itu. Harus kita hormati bahwa Purnawirawan itu mengucapkan sesuatu karena mereka mampu membaca alam bawah sadar dari masyarakat kita yang tidak menginginkan ada kebohongan dan yang menuntut kejujuran dari Presiden Jokowi dalam proses memerintahkan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam hubungan nepotisme untuk meloloskan Gibran. Jadi semua hal itu ada di dalam benak publik, diucapkan secara distintif dan clear oleh para purnawirawan, lalu jadi heboh. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Masalah kita adalah proses di Mahkamah Konstitusi. Oke, rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa ini, rubahlah undang-undang untuk negara, rubahlah untuk undang-undang untuk kebaikan bersama, tidak untuk satu orang anak. Kita melihat ada proses yang tidak fair di sini dan pegang satu hal, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Lalu sekarang mau merasa dirinya paling hebat, kita buka sejarah, tidak bisa, tidak bisa. Dan percayalah. Sekali lagi saya katakan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Sebetulnya ini bukan soal hukum, ini soal ethics, leadership ethics, etika kepemimpinan. Tetapi ini soal presiden yang berbohong. Diduga berbohong, dihipotesakan bahwa dia menunggangi opini publik bertahun-tahun hanya untuk mempertahankan reputasinya dengan mengumbar kebohongan kan warga negara bertanya pada waktu itu, Bapak itu SMK benar apa enggak, Bapak 11 triliun itu benar apa enggak, Bapak ijazahnya benar apa enggak, tuh dia tahan itu kan selama 2 tahun. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Biarlah rakyat belajar dalam proses ini. Artinya Jokowi sedang memberikan harga buat dirinya.
Jokowi sudah membuat harganya segitu. Harga dia jadi segitu gitu. Harganya tadi sangat mahal, sangat tinggi, sangat keren, segala macam. Dia rendahkannya sendiri. Sadar nggak Pak Jokowi, kamu tuh membuat hargamu tuh menjadi seperti itu. Itu loh. Itu saja sedihnya. Tapi kalau lu tanya, siapa sih yang membuat harga lu? Bukan orang lain, diri lu sendiri yang buat harga lu. Harga buat dirinya seperti apa sebagai mantan presiden? Emang nggak ada urusan lain tentang bangsa ini yang lebih besar? Ada dong. Banyak dong. Kemiskinan, stunting. Bicaralah tentang itu. Itu loh, ada problem lain di bangsa ini yang belum pernah selesai dari dulu. Pelanggaran HAM-nya belum selesai, stunting terus bertambah, katanya 25% anak Indonesia kelaparan dan sebagainya. Itu gimana? Itu loh. Ayo kita bicara soal itu yuk. Kan level lo sudah nasional nih, sudah mimpin negara nih, gitu loh. Aduh, ampun. Sebagai warga negara, kayaknya gimana ya punya mantan presiden seperti ini gitu loh. Memangnya tidak ada persoalan-persoalan besar yang harusnya menjadi perhatian lebih besar buat mantan kepala negara. Itu loh. Urus persoalan lain, kemanusiaan, kekerasan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Harapan saya begitu gitu loh. Ya, tapi kan saya sebagaimana layaknya warga negara yang lain cuma bisa berhenti berharap toh. Faktanya kan tidak seperti itu. Kan itu yang ada di dalam hipotesa kita, Jadi kita tunggu aja bahwa proses ini sudah dimulai. Itu artinya wilayah hukum pasti harus ditempuh, tetapi wilayah hukum ini di belakangnya ada tembok moral yang tidak mungkin dilompati oleh Presiden Jokowi. Kenapa? Ya karena dari awal ambisi Jokowi itu melampaui etika politik, melampaui nilai demokrasi. Apa kalkulasi moral Presiden Jokowi pada waktu dia masih berkuasa sehingga dia tidak mau memenuhi pertanyaan rakyat? Kan warga negara bertanya pada waktu itu, Bapak itu SMK bener apa enggak? Bapak 11 triliun itu bener apa enggak? Bapak ijazahnya bener apa enggak? Dia tahan itu kan selama 2 tahun. Sekarang argumennya karena saya sudah lengser, maka saya sebagai warga biasa itu melaporkan kalian pada penegak hukum karena saya merasa terhina. Loh, Anda justru ditanya supaya tidak terhina. Demikian ya guys ya, pembahasan tentang kelanjutan ijazah palsu Jokowi yang terus semakin viral ya, dan dibahas dimanapun. Dan amat sangat disayangkan legasi dari seorang mantan Presiden Joko Widodo yang seharusnya meninggalkan sebuah nama harum, terus kemudian jejak langkah sebuah hal yang positif, tetapi ini justru yang hal sangat sepele justru amat sangat memberikan noda yang cukup mencoreng nama baiknya. Dan tanya itu legasi yang kemudian menyeret nama Gibran Rakabuming yang sudah jelas secara rahasia umum ya, dan tentu saja ini bukan rahasia, semua orang mengetahui bahwa Gibran memang diloloskan dengan cara mengotak-atik sebuah konstitusi undang-undang yang diluluskan oleh pamannya yang bernama Usman, yang kemudian diseret kembali dan diungkit oleh rakyatnya. Dan kemudian apakah mungkin kecurangan-kecurangan itu juga diwariskan kepada anaknya dengan kemudian maju sebagai wakil presiden dengan penuh kecurangan. Dan tentu saja itu mendapat bantuan dari circle-circle-nya mantan Presiden Joko Widodo dan power money power yang sungguh luar biasa. Dan ya harap sebagai rakyat biasa kelanjutan dari kasus ini tentu saja akan didapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan tidak ada sebuah intervensi negatif yang berada di tengah-tengah kasus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.